alhamdulillah ya. Saya tahu betul aktivitas Pak Tio ini dari pagi, siang, malam ini sangat padat. Ya, betul ya Pak ya? Iya. Namun saya sangat bersyukur Pak Tio hari ini karena hari ini Pak Tio bisa menyempatkan waktu bersama saya, kita berbincang-bincang Mas Pak ya. Berbincang-bincang mengenai kegiatan yang akan Pak Tio lakukan nantinya, seperti yang kemarin saya ceritakan garis besarnya ya. Namun sebelumnya Pak Tio, saya ingin minta izin nih Pak Tio. Ya, boleh Bu. Saya ingin melakukan supervisi akademik pada pembelajaran yang akan Pak Tio laksanakan di kelas. Gimana Pak? Mengizinkan Pak? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Tio ya sudah mengizinkan saya. Karena apa? Tujuannya ini dengan adanya supervisi akademik pembelajaran ini, kita mengharapkan Pak Tio bisa mengembangkan kompetensi pengembangan diri Pak Tio sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Siap. Begitu Pak Tio. Oke, boleh. Nah, karena selain itu juga kita berada di perahu yang sama ya Pak, di instansi yang sama. Betul, makanya saya mengharapkan kita bisa berkolaborasi gitu ya, mengembangkan kompetensi pengembangan diri kita gitu, selain untuk Pak Tio juga untuk saya. Oke. Begini Pak Tio, untuk kegiatan supervisi akademik di pembelajaran, kira-kira nih yang ingin saya tahu, materi apa nanti nih yang akan Bapak sampaikan kepada murid-murid Bapak? Untuk materi kita sesuaikan saja sama yang tema sekarang yang sedang diajarkan ya. Kebetulan saya nanti minggu depan itu masuk matematika di materi sifat-sifat bangun ruang, khususnya kubus terlebih dahulu. Jadi dari bangun ruang kan banyak Bu ya. Untuk sekarang saya fokuskan dulu ke bangun ruang kubus terlebih dahulu. Dari sifat-sifatnya, bentuk jaring-jaringnya seperti apa, seperti itu. Terus bagaimana cara anak itu mengidentifikasi gimana sih berdasarkan dilihat gitu, sifatnya dari bangun ruang kubus itu seperti apa, terus model jaringnya itu ada berapa, terus kira-kira nanti gitu ya, setelah selesai ada pembelajaran itu, saya ingin anak-anak itu bisa gitu membuat atau sebuah model lah itu sederhana dari jaring-jaring kubus gitu, salah satunya. Jadi yang dapat saya simpulkan materinya mengenai bangun ruang ya. Bangun ruang salah satunya kubus gitu. Ya. Jadi bagaimana bentuk kubus, mungkin sifat-sifatnya dulu terlebih dahulu ya gitu, dari yang mudah, sedang, kemudian nanti kayak yang sulitnya, seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, dari materi tersebut Pak nih, kira-kira nih apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran itu? Jadi tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai besok itu apa? Ya, tujuan utama ya pasti sudah jelas Bu ya. Jadi anak-anak itu mengetahui bentuk dari kubus itu seperti apa, terus jaringnya, terus dari sifat-sifatnya gitu kan. Apalagi sekarang kan sudah banyak perkembangan model-model yang bervariasi gitu ya. Jadi apalagi dengan banyaknya teknologi sekarang gitu ya. Jadi anak itu seakan-akan lebih di depan gitu pengetahuannya gitu. Kadang-kala kita sebagai guru juga agak tertinggal gitu. Makanya saya pengen nanti dengan cara mengidentifikasi bangun ruang kubus itu, jadi secara melihat dulu. Nah, anak-anak itu diidentifikasi dulu nih, maksudnya bangun kubus itu seperti apa, bentuknya, dari sisinya ada berapa, rusuknya apa. Jadi sebelum saya sebagai gurunya menjelaskan, anak-anak itu sudah, oh saya udah punya nih, ada gambar seperti ini bangun ruang kubus itu, gitu. Dari rusuknya, titik sudutnya, sisinya. Iya betul ya. Jadi pemahaman awal siswa ini lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Oke. Kemudian nih Pak nih, saya ingin tahu nih Pak, untuk materi bangun ruang ini kira-kira langkah-langkah pembelajaran seperti apa nih yang akan Bapak lakukan nantinya? Nah, jadi langsung aja Bu ya. Nah, berhubung di sini kan saya menggunakan strateginya kan contextual teaching and learning. Jadi siswa itu kan menggali sendiri si pengetahuannya itu. Jadi nanti mungkin awal saya persepsi dulu, saya tunjukkan dulu bangun ruang kubus, pure murninya seperti apa, kotaknya itu. Jadi nanti si anak itu bisa mengamati dengan sendirinya, maksudnya oh bangun ruang kubus itu seperti ini, sisinya ada berapa,
tusuknya ada berapa, titik sudutnya ada berapa. Nah baru setelah itu nanti saya jelaskan secara singkat. Kemudian saya tunjukkan juga nanti sebuah model salah satu jaring-jaring bangun ruang kubus. Nanti salah satunya nanti saya cek, saya kasih lihat ke anaknya. Gitu. Jadi anak juga untuk mengamati juga jaring-jaring kubusnya itu seperti apa, nanti pasti bentuk seperti apa. Nah jadi nanti anak itu bisa merangkai sendiri nanti pengetahuannya. Nah setelah itu kan pengennya saya itu nanti dibuat diskusi, nanti dibuat kelompok. Terutama nanti kan ada PJBL juga Bu ya, jadi nanti saya terapkan project based learning gitu ya. Jadi nanti di akhir itu siswa membuat sebuah project atau sebuah contoh model dari salah satu jaring-jaring bangun ruang kubus seperti itu. Di akhirnya ada sebuah produk lah gitu. Jadi anak-anak itu jadi bukan cuman pengetahuannya aja, jadi nanti mereka pengetahuannya sendiri digali sendiri. Dari efektifnya mereka bisa menggali pengetahuannya bersama teman, mulai diskusi, dan yang terakhir ada produknya dari psikomotornya itu membuat sebuah produk. Oke, iya, oke, bagus ya Pak ya. Dari pembelajarannya sudah Bapak sudah bisa memilah dan memilih pembelajarannya nantinya gitu ya. Iya, sudah bagus sekali ya Pak ya. Nah kemudian nih Pak, bagaimana nih strateginya nih pengembangannya nanti ketika Bapak menyampaikan materi tersebut gitu. Ya, yang tadi ya masih berlanjut seperti dan saya pakainya yang CTL. Jadi anak itu menggali sendiri. Jadi strateginya menggali sendiri anak itu. Jadi mengembangkan pengetahuan yang sudah dia dapat, ditambah lagi dengan yang ada di teman-temannya dengan strateginya. Terus di akhir kita coba di strategi project gitu. Jadi mereka itu suruh buat produk gitu, secara berkelompok. Ada hasil akhirnya ya, gitu ya Pak ya. Jadi nanti ketika materi tersebut tersampaikan, Bapak juga mix and combine ya. Strateginya itu ada CTL, kemudian ada PJBL juga ya gitu ya. Bagus sekali nih Pak Tion ya. Nah kemudian Pak, ketika pembelajaran itu mungkin ya bukan Bapak saja, saya juga pernah merasakan ada kendala gitu ya, ada hambatan, masalah yang mungkin aduh ini sepertinya nanti kalau menggunakan strategi ini anak akan begini gimana ya gitu ya, pasti ada masalah dan hambatan. Nah kira-kira Pak, Bapak punya strategi atau apa ya untuk meminimalisir hambatan tersebut? Ya pasti Bu, dari hambatan mungkin banyak ya. Yang mungkin yang paling saya lihat itu yang pertama itu dari pengetahuan anak dulu Bu ya. Jadi mungkin tidak semua mungkin nantinya saya terapkan CTL gitu ya. Mereka menggali sendiri pengetahuannya, mungkin tidak semua yang langsung bangun kubus itu ternyata ada 6 sisi atau tusuknya misalkan ada berapa, ada 12 misalkan. Ya, nanti saya atasinya yaitu dengan cara diskusi bersama temannya gitu. Meskipun dia tidak bisa mengolah sendiri pengetahuannya gitu, secara langsung, cuman dia berani bertanya ke temannya gitu, berani menggali ke temannya bahwa bangun ruang kubus itu seperti ini gitu. Jadi secara tidak langsung, meskipun dia secara langsungnya tidak paham betul mengenai bangun kubus, tetapi dijelaskan sama temannya melalui diskusi, jadi perlahan-lahan bisa itu yang untuk yang CTL. Kalau untuk yang PJBL, apalagi ini kan sifatnya berkelompok gitu ya, pasti yang namanya ribut pasti itu salah satu kendalanya itu. Ya paling nanti untuk mengatasi kendala ribut apa, paling nanti saya gunakan jaring-jaringnya itu yang sederhana, yang bisa dibuat mudah sama anak. Seperti itu nanti saya tampilkan beberapa, salah satunya nanti anak itu diberikan lembar kerjanya berupa kertas dan guntingnya, mereka buat sendiri, nanti mereka gambar dan mereka buat anak kayak sendiri jaring-jaringnya. Iya bagus ya Pak ya. Jadi Bapak sudah memahami, memang sudah memahami karakter anak didik Bapak ini gitu ya. Ini kalau saya mau seperti ini, nanti ini misalnya si pasti ribut nih. Saya siasati seperti ini gitu ya. Gitu ya Pak ya. Jadi yang saya tangkap juga tadi ketika di contextuality learning ya, Bapak akan menggunakan istilahnya teman sebaya gitu ya. Iya, teman sebaya seperti itu ya. Sebagai pertukaran informasinya. Iya. Oke, udah bagus ya Pak ya, udah bagus sekali. Nah Pak, tadi sudah disampaikan dari materi, tujuan, strategi Bapak gitu ya. Kira-kira kapan nih Bapak kita ada waktu untuk
show up gitu untuk aksi gitu rencana Bapak ini? Rencana saya itu minggu depan Bu, mangga kalau misalkan Ibu mau lihat saya seperti apa pembelajaran di kelas, mangga bisa dilihat gitu, bisa dinilai gitu, maksudnya bagian positifnya mana yang perlu diterapkan, bagian yang kurangnya seperti apa gitu. Mungkin bisa nanti. Oke, bagus ya. Oke Pak Tio, saya tunggu konfirmasi minggu depan ya. Oke, nih Pak, setelah bincang-bincang kita ini Pak nih, kira-kira nanti nih bagaimana nih dengan tindak lanjut kegiatannya? Ya. Ini kan baru prior ya, Iya. kan baru observasi pertama gitu ya. Ya, saya harap nanti pas pelaksanaan mungkin Ibu bisa lihat gitu ya, bisa melihat saya pembelajarannya seperti apa, nanti dilihat dari suasana kelasnya seperti apa, kondisinya, pembelajarannya seperti apa. Nanti saya harap setelah adanya atau misalkan Ibu ikut gitu ya melihat pembelajaran saya, mungkin nanti kedepannya saya minta hasil, maksudnya tindak lanjut dari Ibu sendiri gitu, maksudnya dari setelah observasi ini, setelah Ibu lihat di kelas keadaannya seperti apa pembelajaran saya minta penilaiannya seperti apa gitu, kekurangan saya, kelebihannya seperti apa. Oke, siap Pak Tio, insya Allah saya akan bantu, namun kita bersama-sama ya, karena kita ini mitra ya. Kita mitra Pak, kita mitra di sini. Pak Tio mengembangkan kompetensi Pak Tio, saya juga sama gitu ya. Oke, alhamdulillah ya kita udah di sesi akhir nih Pak Tio nih ya. Pertanyaannya memang simpel dan karena ini tahap pra observasi gitu ya. Semoga apa yang Pak Tio rencanakan berjalan dengan lancar. Kita akan show up insya Allah minggu depan. Tinggal saya tunggu konfirmasinya aja ya. Semoga sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, ya, alhamdulillah, ya masih sehat semua. Ya, meskipun kita dalam keadaan berpuasa, tetapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Ya, masih tetap semangat ya. Oke, ya, oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, ya, alangkah baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mangga untuk ketua kelasnya Fajar dipimpin doanya. Sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca basmalah. Ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah membaca doa ya. Oke, dilanjutkan ya. Untuk menanamkan cinta tanah air pada diri kita dari sejak dini ya. Nah, Bapak minta kalian berdiri dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Untuk menambah semangat dan juga menambah nasionalisme kita ya sebagai warga negara Indonesia. Ya, ayo Fajar mulai. Yuk, berdiri semua. Ya. Oke, kita baca Garuda Pancasila bersama-sama. Ya, siap. 1, 2, 3. Garuda bagi Bapak absen terlebih dahulu. Ya, yang namanya Bapak panggil angkat tangan sambil bilang hadir. Yang pertama Fajar, Muhammad Dimas, Saiful, Hanif. Hari ini ya Bapak akan menjelaskan mengenai materi bangun ruang. Ya, terutama bangun ruang kubus. Ya, bangun ruang kubus. Ya, nanti Bapak harap ya setelah kalian mempelajari, mengetahui bangun ruang, terutama kubus ya. Nah, kalian bisa yang pertama mengidentifikasi atau mengetahui ya sifat-sifat yang ada pada bangun ruang kubus. Satu itu
sebuah contoh jaring-jaring bangun ruang kubus. Ya, oke. Nah, sekarang ya, Bapak tunjukkan terlebih dahulu. Ya, ini bangun ruang apa? Kubus. Bangun ruang kubus. Oke. Nah, dalam bangun ruang kubus ini ya mempunyai atau terdapat beberapa sifat-sifatnya. Ya, nah terdapat sifat-sifatnya. Nih, sekarang Bapak pengen tahu dulu nih. Ya, Bapak pengen kalian cari tahu dulu sifat-sifatnya itu seperti apa. Ya, dilihat dari media atau bentuk kubus yang Bapak pegang. Oke, yang pertama dari sisinya dulu. Ya. Ya. Ya, ada berapa? Nama Bapak berapa? Coba. Coba. Melinda. Kita bareng-bareng belajar. Gak apa-apa salah juga ya. 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 Ada berapa? Ada 8. Betul tidak? Oke, coba kita hitung bersama. Nih titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tepuk tangan untuk Melinda. Coba, kalau misalkan ada yang betul sekarang, ya Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, nanti dari masing-masing kalian diskusikan. Ya, nah kalian identifikasi, kalian ketahui, kalian cari sifat-sifat bangun ruang kubus. Nah setelah itu, ya Bapak minta nanti dikumpulkan kembali lembar kerja kelompoknya. Ya kemudian Bapak minta nanti masing-masing kelompok membuat sebuah jaring-jaring bangun ruang kubus. Nah, misalkan
sudah aman. Sudah aman ya, jam istirahat ini ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak ya menyempatkan waktunya di sini bersama saya. Sebelumnya saya mengawali dulu, kita melanjutkan hal yang sudah kita lakukan waktu itu di kegiatan supervisi akademik, salah satunya di RPP dan praktik mengajar yang sudah kami lakukan. Kemudian saya mengobservasi dan hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Pak Tio, setelah Pak Tio melaksanakan kemudian kita berbincang-bincang di observasinya. Nah, hari ini di pasca observasinya kira-kira apa nih hal apa yang ingin sekali Pak Tio dapatkan? Ingin saya dapatkan. Yang pertama mungkin hasil observasinya dia kemarin kan sudah seminggu. Terutama umpan baliknya nih, maksudnya pas saya di pembelajaran praktik mengajar tersebut, hal apa sih yang perlu saya tingkatkan dalam pembelajaran, terus apa sih yang perlu saya pertahankan gitu, hal baik apa yang perlu saya pertahankan dan hal baik apa yang perlu saya tingkatkan pada saat praktik mengajar kemarin. Kami itu ya Pak ya, hal-hal apa saja yang ingin Pak Tio ketahui dari praktik yang sudah Pak Tio laksanakan. Sebelum yang tadi Pak Tio sebutkan, gimana perasaannya setelah Pak Tio melaksanakan praktik mengajar gitu. Kan biasanya kalau praktik mengajar dilihat di belakang gemetar gimana gitu ya Pak ya. Gimana nih perasaan Pak Tio? Ya, alhamdulillah sangat cukup karena yang pertama nih saya bisa berkolaborasi gitu ya sama teman-teman guru, apalagi sama CGP gitu kan. Bagaimana sih cara praktik mengajar yang baik itu misalnya seperti apa, terus dalam pembelajarannya itu hal-hal yang perlu dilakukan, yang ditingkatkan itu seperti apa, yang perlu dipertahankan itu seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah sangat senang gitu, apalagi dalam praktik mengajar saya itu ada yang mengobservasi, jadi saya tahu kelemahan saya apa, terus yang baiknya apa, jadi saya bisa tahu. Memang ya Pak ya, bukan berarti kita saya sudah baik, bukan ya, tapi kita sama-sama saling Oke, dari praktik mengajar itu kira-kira nih sesuai dengan RPP yang tadi tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Berdasarkan hasil kemarin Bu ya, dilihat dari asesmen, dari penilaian, alhamdulillah sudah baik, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Cuman mungkin ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam tujuan pembelajarannya yang mungkin belum terlalu tercapai gitu, belum sempurna, belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, itu sih Bu. Kalau dibuat skala di tujuan pembelajarannya itu antara skala 1 sampai 10 berapa yang tercapai? Yang tercapai gitu ya, yang saya lihat, yang saya rasakan itu belum sempurna, paling sekitar 7 sampai 8 Saya lihat kemarin sudah luar biasa. Oke Pak Tio, nah tadi terkait dengan hal-hal yang baik yang Pak Tio ini ya di kegiatan praktik itu, kira-kira nih hal baik apa yang Pak Tio harus pertahankan di kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Tio lakukan? Jadi hal baik yang harus dipertahankan atau mungkin bisa jadi mungkin yang pertama interaksi ya Bu ya, interaksi dengan siswa ya, dan juga saya sudah mencoba gitu ya, alhamdulillah sudah ada interaksi sekarang gitu kan, cuma guru ke siswa tapi siswa juga ada ke guru gitu. Terus ya alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai mau berargumen mengemukakan pendapatnya ya, mungkin itu sih yang mungkin menjadi hal baik yang mungkin saya rasakan pas itu. jadi Ada ya. interaksi juga. Baik Pak Tio, lalu kemudian nih dari pembelajaran kemarin itu juga kira-kira ada tidak hal yang perlu diperhatikan? Ada Bu, banyak. Cuman untuk poin yang perlu saya tekankan itu kecepatan saya pada saat di pembelajaran itu Bu, menyampaikan materi mungkin saya juga merasa gitu ya, anak-anak itu agak kebingungan gitu. Kenapa? Karena mungkin kecepatan saya menyampaikan materi terlalu cepat, jadi mungkin
butuh 2 kali atau 3 kali penyampaian materi kepada anak-anak supaya anak-anak itu lebih memahami. Jadi itu sih kesempatan saya dalam mengajarkan mungkin mengangkat kembali. Oke, bagus. Selain itu ada lagi nggak? Untuk mungkin dari kemasan kelas juga Bu ya. Alhamdulillah kemarin juga awalnya saya sedikit cemas gitu ya, apalagi kan dalam pembelajarannya itu kan menggunakan diskusi kelompok ya. Yang kita tekankan itu biasa kedudukan anak-anak saya dalam kelompok, tapi alhamdulillah bisa saya atasi gitu. Nah, Tadi terkait dengan yang harus diperbaiki, kira-kira Papi punya strategi apa? Mungkin itu kan dari kecepatan saya Bu ya, yang paling utama itu kan kecepatan saya dalam penyampaian materi. Saya di sini mungkin mencoba lagi gitu ya, lebih perlambat lagi mungkin penyampaian informasinya, apalagi sekarang sudah ada interaksi dengan siswanya. Mungkin nanti kedepannya nanti ada 2 arahnya mungkin lebih dimaksimalkan lagi. Jadi tidak hanya saya terus yang menyerocos nantinya, tapi saya pengen ada pendapat siswa, misalkan dari poin pertama, poin kedua. Jadi kira-kira dari anak-anak itu bisa mengungkapkan pendapatnya berargumen lah gitu. Terus terkait yang keduanya, ya, yang tadi masalah penguasaan kelas mungkin Bu ya, penguasaan kelas mungkin ya, untuk diskusi berkelompok mungkin nanti kedepannya saya bagi lagi tugas-tugas jobnya sesuai di tugasnya, mungkin peran ketua seperti apa, manajemen seperti apa. Ada misalkan anak yang bagian penulis atau yang sering ngomong pendapatnya, kali nanti bagi job ke anaknya gitu, dalam satu kelompok ya, supaya anak-anak itu tidak cuma anak satu ini aja di kelompoknya yang ngomong gitu, atau yang mengatakan pendapatnya. Jadi yang saya tangkap tadi untuk perbaikan untuk pemahaman ke siswa, lebih mendekatkan lagi siswa yang dijelaskan. Kemudian yang keduanya nanti Pak bisa membuat anak-anak di sana job desk-nya sesuai dengan job desk-nya begitu ya. Jadi supaya semuanya itu tahu. Baik Pak Tio, setelah tadi Pak Tio terkait hal yang perlu diperbaiki, kira-kira untuk memperbaiki atau sudah mengetahui hal tersebut, kekurangan-kekurangan tadi, kira-kira untuk kedepannya bisa dilakukan lebih tidak? Saya berharap ya, maksudnya bisa ada lagi mungkin gagal-gagal khusus gitu ya, seperti ini, supaya nanti ada refleksi lagi, maksudnya sejauh mana sih yang saya lakukan itu sudah bisa diterapkan. Itu sih perbaikannya sejauh mana. Nah, kemudian untuk hal-hal terkait yang tadi apa yang perbaikan tadi kira-kira? Apakah Bapak nanti ada jadwal khusus atau catatan khusus gitu supaya tidak terlewatkan? Untuk catatan khusus mungkin sudah ada saya juga perbaikan yang lain. Cuman untuk jadwal saya rasa sekarang kan sudah mepet ya, sudah mau pas. Mungkin saya perbaiki nanti untuk di tahun pelajaran yang berikutnya, mungkin untuk anak-anak dari kelas yang berikutnya. Jadi bahan pertimbangan. Bisa membuat jadwal tersendiri gitu ya. Baik Pak Tio, selanjutnya nih ketika Pak Tio melaksanakan grafik tersebut, adaptasi kembali dan hal-hal yang diperlukan tadi, kira-kira ada nggak di sini dari diri Pak Tio, siapakah kira-kira nanti yang bisa membantu Pak Tio untuk mengingatkan untuk mengingatkan atau memotivasi Bapak Kebiasaan selanjutnya ya, yang pertama mungkin dari siswa Bu ya. Jadi dari siswa yang mengajar saya untuk bagaimana sih saya kerja supaya kedepannya tidak seperti itu lagi. Pertama dari siswa, kemudian yang kedua dari diri saya pribadi sendiri, gitu kan, harus ada perubahan gitu kan, setelah adanya pasca ini harus ada perubahan gitu nanti kedepannya supaya
siswa dan murid yang bisa memotivasi. Memang betul kita ini yang timbulnya motivasi itu dalam diri kita. Baik Pak Tio, terima kasih. Jadi kita sudah di sesi pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Tio. Semoga apa yang tadi rencanakan, apa yang kita refleksikan hari ini bisa mengembangkan kemampuan Pak Tio